Halo Sobat Daguera Autosport. Ini dia hasil modifikasi kita dari Ford Ranger Wildtrak tahun 2022, 2000 cc biturbo, mobil baru dari dealer langsung ditowing ke Daguera dan sudah kita modifikasi jadi F150 Gen 3 teman-teman. Jadi mobil ini benar-benar kemarin fresh banget, masih plastikan semuanya. Kilometernya masih 50-an perak karena mobil baru dan langsung kita pretelin, kita rombak total dan inilah hasil jadinya teman-teman. Ini punya customer spesial kita di Gading Serpong, Tangerang teman-teman. Nah, jadi mobil ini akan kita review hari ini dan langsung kita kirim ke customer kita juga teman-teman. Oke, kita langsung aja ke poin-poin apa aja sih yang dirubah dari mobil yang satu ini. Nah, yang pertama tentunya body kit teman-teman. Jadi dari body kit depan dan body kit belakang semua full kita ganti. Jadi bagian depan kondisinya masih baru, masih mulus, sudah kita rombak. Jadi bagian muka ini full kita copotin dan kita kasih ke customer kita langsung teman-teman. Dari kap mesin, fender depan, grill, bumper depan, lampu depan, cover engine bagian bawah, itu yang diganti teman-teman dari body kit bagian depan. Nah, tapi untuk mobil yang satu ini bumper depannya kita upgrade menggunakan bumper depan besi yang model slim seperti ini dengan ada tambahan lampu sorot 10 titik yang bikin mobil ini ketika dinyalain lampu sorotnya jauh super terang teman-teman. Yang seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman hitung ada 10, kalau dinyalain benar-benar terang banget. Jadi memang tidak diperuntukkan kalau misalnya kalian lagi jalan kota karena orang bakal kesilauan teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian suka bawa luar kota, lintas darat, nah ini lampu sangat membantu penerangan kalian. Apalagi kalau misalnya kita lagi lintas darat sejauh itu biasanya sih lampu jalan sangat minim ya. Nah, terus untuk bagian depan apalagi yang kita tambahkan? Nah, kita tambahkan ada lampu sorot kecil. Ini tambahan teman-teman, ini warna kuning untuk membantu sedikit ketika lagi berkabut teman-teman. Jadi warnanya kuning. Nanti saya akan hidupin semua lampu-lampunya biar teman-teman bisa lihat ya. Oke. Terus untuk bagian tengah ada roof light atau lampu atap. Nah, ini membantu penerangan juga. Selain membantu penerangan tentunya dari estetika atau penampilan mobil. Jadi lebih sporty kesannya teman-teman. Terus ada roof rail, tapi roof railnya ini bawaan standar. Kenapa? Karena mobilnya sudah tipe Wildtrak teman-teman. Jadi di Ford Ranger dari tahun 2012 sampai yang next gen sekarang yang hanya ada roof rail hanya ada di tipe Wildtrak. Dan kalau misalnya kalian punya tipe XLT, XLS, itu seperti apa? Nah, kita pun jual teman-teman roof rail ini dan ini pemasangannya sama seperti original, langsung dibor ke plafon, bukan tempel-tempelan. Oke, kita lanjut. Terus ada spion. Nah, ini spion F150 teman-teman. Ini bisa retract dan bisa folding. Kalau mobil kalian XLS ataupun base, kita bisa langsung pasangin saklar-saklarnya seperti original. Tapi kalau misalnya kalian modif di Daguerre Autosport tentunya. Nah, jadi banyak extra service yang kita tambahkan ke customer-customer yang modif sendiri atau modif langsung di kita teman-teman. Nah, terus berikutnya ada cover pintu ini yang ukuran sedang teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikutin cover pintu itu ada yang ukuran besar, ada yang ukuran sedang. Nah, ini yang sedang dan itu preference. Tergantung teman-teman seleranya seperti apa. Ada yang suka polos, ada yang suka model ukuran besar, ada yang suka lebih minimalis seperti ini. Nah, itu selera kalian sendiri. Oke, kita lanjut untuk footstep. Nah, ini dari brand Armando teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, tadi ada sedikit trouble teman-teman. Nah, ini footstepnya dari brand Armando yang paling baru. Sehingga di footstep ini ada tambahan lampu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hidupin lampu kota ataupun kita buka pintu ya, lampu standby-nya nyala. Nah, footstepnya akan nyala teman-teman. Dan dari cuttingan footstepnya ini yang paling serem. Jadi memang, nah ini kayak seperti ada cakar raptornya teman-teman. Terus cuttingan footstepnya jauh lebih sangar. Tapi balik lagi kita harus menyesuaikan dengan konsep mobil. Kalau mobil kalian minimalis, simple, bumper depannya masih bawaan body kit, bukan yang besi, roll barnya yang simple. Nah, kalau misalnya kalian pakai ini biasanya akan nabrak. Jadi mobilnya konsepnya simple tapi footstepnya sangar sendiri. Nah, jadi memang footstep ini pun kita kombinasiin dengan aksesoris yang ada di mobil kalian supaya kesannya lebih match
Jadi depannya sangar, tengahnya sangar, dan untuk bagian belakangnya pun pastinya harus sangar teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Kalau untuk bagian belakang, bawaan dari body kit apa aja sih sebenarnya? Nah, tentunya kurang lebih sama seperti depan teman-teman. Jadi dari fender, over fender, inner fender, lampu rem, dan cover pintu bak and sunroof. Selebihnya tambahan teman-teman. Nah, untuk di mobil ini kira-kira apa aja sih yang ditambahkan? Yang pertama ada tentunya roll bar. Nah, ini roll bar model senjata teman-teman. Nah, dengan roll bar ini sudah ada tambahan dua lampu sorot juga di bagian belakang yang kotak, dan yang tengah ini yang list itu lampu mundur teman-teman. Jadi kalau misalnya mundur dia akan nyala warna putih, dan lampu rem kalau misalnya direm dia akan nyala warna merah. Dan lampunya pun berdasarkan saklar on off. Bukan kalian nyalain lampu dia akan nyala terus teman-teman. Ini akan bikin orang silau. Jadi dinyalain sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Terus selanjutnya tentunya ada roller lid teman-teman. Nah, ini fungsinya buat kalian yang suka bawa barang. Terus ini sudah ada locknya juga, jadi lebih safety. Terus lebih aman dari hujan juga teman-teman, tapi bukan 100%. Sering saya bilang teman-teman, roller lid itu enggak 100%. Namanya air, ya bisa masuk dari celah-celah kecil, dari bagian depan yang kecil-kecil. Tapi setidaknya jauh lebih aman daripada teman-teman kalau nggak pakai roller lid. Tentunya 100% air langsung menampung nih di bak kalian teman-teman. Nah, selain fungsinya teman-teman, ya tentunya dari estetika juga. Jadi ketika roller dipasangin tutup bak, mobil kalian akan lebih cakep pasti secara look karena ditutupi, nggak bener-bener langsung kelihatan bak mobilnya teman-teman gitu. Dan yang terakhir dari eksterior adalah bumper belakang open end teman-teman. Ini bumper belakang yang paling serem, yang paling besar dan paling berat, dan tentunya paling mahal yang ada di Daguerre Autosport teman-teman. Jadi bumpernya ini mengcover dari sisi kanan belakang mobil sampai ke sisi kiri teman-teman. Karena biasanya untuk bumper belakang itu tidak mengcover sampai ke sisi ini. Nah, tapi untuk open end ini dia cover lebih banyak ataupun lebih luas cangkupannya teman-teman. Gitu. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Keren ya. Ini penampilan dari posisi belakang teman-teman. Ini. Oke. Terus kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, untuk mobil ini karena masih baru, mobilnya benar-benar baru, jadi kayak kakinya pun shock breaker semuanya tentunya masih enak, masih cakep, nggak ada yang kita ganti teman-teman. Semuanya masih full standar, dan kita cuma menambahkan lift kit 2 inci bagian depan, dan bagian belakang kita pasangin anting supaya mengcover tinggi ataupun besar dari ban ukuran 35 ini, lebar 12,5, serta kombinasi velg ring 20 celong teman-teman. Karena kalau memang mobil tidak ditinggiin, ban 35 ini akan menghancurkan spakbor dalam kalian. Itu pun dengan adanya lift kit 2 inci, terkadang kita masih harus papas bagian dalam teman-teman, fender bagian dalam, karena masih agak gesrot dikit teman-teman. Ya, tapi itulah yang memang teman-teman harus paham ketika memodifikasi mobil kalian di luar kondisi standar. Pasti ada beberapa hal yang harus dikorbanin teman-teman. Makanya ada istilah biasanya orang bilang beautiful is pain teman-teman. Jadi mau cakep itu harus ada pengorbanan. Nah, seperti itulah salah satu contoh-contoh kecil yang harus kita korbankan teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Oke, sebelum kita akhiri video ini, saya akan kasih lihat posisi lampu nyala semuanya seperti apa sih kira-kira. Dan ini sekilas interior untuk mobil Walltrack 2022 2000 cc biturbo teman-teman. Nah, kebetulan karena ini Walltrack sudah full kulit depan dan belakang, dan interiornya semua sudah full black, jadi tidak ada yang kita sentuh bagian dari si interior mobil ini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat masih plastikan semuanya, nggak mau kita lepas biar customernya sampai rumah yang lepas sendiri. Jadi memang feeling mobil barunya masih kerasa tentunya teman-teman. Gitu nih, cakep banget ya. Terus kita sekarang nyalain dulu mobilnya. Kita lihat kilometernya tadi. Oh, 74 teman-teman. Masih under 100 ya, masih baru banget.
Kita nyalain semua lampu-lampunya, tombol-tombolnya udah di sini semua teman-teman. Lampu-lampunya kita nyalain, lampu yang di bumper. Dan untuk lampu-lampu tambahan semua kita pasangin saklar supaya lebih rapi. Saklar model ARB seperti ini, jadi lebih cakep juga, nggak berantakan teman-teman. Nah, karena kuncinya sudah kilas, jadi ketika kita hidupin mobil, kita kuncinya bawa keluar, dia akan suara klakson, kuncinya jangan dibawa gitu. Nah, ini posisinya teman-teman. Tuh, posisi lampu Gen 3-nya kelihatan sangar, posisi lampu bumpernya cakep, terang banget, roof light, serta lampu sorot yang ada di kap mesin. Nah, ini posisi ketika kita lagi siang hari teman-teman. Ini masih terang banget, dan kalau saya di depan mobil ini, pas di depan sini teman-teman, ini bener-bener silau banget. Kalau di kamera pun nggak begitu kelihatan ya terangnya, tapi kalau misalnya kalian lihat langsung ataupun di malam hari, mobil ini jauh lebih bersinar teman-teman. Dengan badannya yang besar, lampunya yang cukup banyak, wah mobil ini bakalan eye catching banget di jalan. Dan untuk fungsinya pun akan membantu kalian juga ketika kalian sering keluar kota bawa mobil besar seperti ini, akan membantu penerangan juga teman-teman. Nah, ini yang saya infoin tadi, lampu sorotnya by Saklar teman-teman. Gimana menurut kalian? Keren banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen modifikasi, minimal Ranger tahun 2012, maksimal Ranger tahun 2022. Kalau misalnya kalian sudah punya mobilnya, kalian belum punya mobilnya, pengen konsultasi dulu dong, pengen datang atau kejauhan, pengen telepon, bisa langsung kontak ke Daguerra Autosport aja teman-teman. Nanti nomor WA kita ada di akhir video atau di deskripsi, kalian bisa cari nomor WA kita. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain di Instagram, di TikTok dengan nama Daguerra Autosport juga. Support channel YouTube-nya Daguerra juga dengan cara subscribe teman-teman. Nah, sekian dulu videonya. Jangan lupa kontak ke Daguerra, tanya-tanya gratis teman-teman. Oke, see you in the next video. Bye-bye.